Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ad-dilalatu wa anwa'uha. Ini bab tentang masalah dilalah dan macam-macam dilalah, petunjuk. Wa ta'rifuha, dan pengertian atau definisi daripada dilalah. Ad-dilalatu hiya fahmu amrin min amrin, wa yusamma amrul awwalu al-madlula wal amru tsani ad-dala. Memahami sesuatu perkara dari perkara yang lain. Perkara yang pertama disebut madlul. Madlul, dan perkara yang kedua ini disebut ad-dal. Pahmu amrin, kita paham akan dekatnya hujan oleh karena adal, ada yang menunjuki atau ada yang memberi petunjuk. Apa? Karena mendung. Jadi mendung ini memberi petunjuk kita bahwasanya dekat hujan atau hujan akan turun. Wayang kasimu ila kismaini. Dilalah terbagi kepada dua. Yang pertama dilalah al-lafziyah, ghairu lafziyah. Maka nadalu fiha lafzan aw sautan. Dilalah lafziyah adalah petunjuknya itu secara lapas atau berisi lapas atau berisi suara. Sedangkan ghairu lafziyah adalah adal yang menunjukinya itu tanpa lapas dan tanpa suara. Lafziyah terbagi kepada tiga. Yang pertama tab'iyah, aqliyah, wad'iyah. Tab'iyah adalah maka nadalu arodan tabiyan, adalah yang menunjukinya itu, yang menghukumkan, yang menunjukinya itu secara tabiat. Yang kedua yang aqliyah, menunjukinya itu secara akal. Wad'iyah secara petunjuknya itu secara dibuat. Tabi'iyah maka nadalu arodan tabiyan secara tabiat. Aqliyah petunjuknya secara akal. Wad'iyah secara dibuat. Contoh dilalah petunjuk lafziyah yang berisi suara, tab'iyah menurut tabiat, menurut kebiasaan. Contoh yang pertama menangis. Menangis ini kan punya suara. Menangis ini sebagai dal, sebagai petunjuk. Apa yang ditunjuki menangis? Sedih. Yang kedua secara akal kita, yang beri dilalah petunjuk yang ada suaranya dan menghukumkannya itu secara akal. Contoh kita mendengar suara di dalam rumah. Jadi menurut kita apabila ada suara di dalam rumah, secara akal kita ada orang. Suara itu menunjukkan adanya orang. Suara ini sebagai dal, ada orang sebagai madlul. Secara wad'iyah, secara kita buat, berarti suara yang kita ucapkan. Dilalah lafziyah yang berisi suara dan secara dibuat seperti suara kita. Misalnya kita mengatakan qama zaidun, itu menunjukkan bahwasanya suara kita itu menunjukkan makna bahwasanya berdiri oleh si Zaid. Atau kita misalnya kita di bandara, ada orang membuat suara atau membuat suara yang berbunyi-bunyi itu secara, karena ada suaranya itu dinamakan dilalah. Karena ada suaranya dinamakan lafziyah. Karena ada yang membuat itu dinamakan, misalnya ada paman jualan bakso membunyikan tit-tit-tit, itu secara ada dilalah sebagai petunjuk dan juga memiliki suara, dan dinamakan juga wad'iyah karena dibuat. Yang kedua dilalah ghairu lafziyah, dilalah yang tidak memiliki suara atau lapas. Ada tab'iyah secara tabiat. Kita lihat muka orang yang cemberut. Apakah muka orang yang cemberut itu ada suaranya? Tidak ada,
karena maka dinamakan gairul lafziyah. Cemberut ini adalah dal, memberi petunjuk bahwasanya ia merajuk. Secara tabiat orang cemberut itu adalah merajuk. Yang kedua, berubah susunan buku. Misalnya kita pergi ke pasar, kemudian kita kembali ke rumah, melihat di rumah kita buku-buku kita berantakan. Itu sebagai petunjuk, meskipun kada ada suara, sebagai petunjuk ada orang yang masuk, Karena kada ada suaranya, maka dinamakan gairul lafziyah. Dilalah gairul lafziyah karena secara akal menghukumkannya, maka dinamakan dilalah gairul lafziyah aqliyah. Yang kedua, lampu merah. Lampu merah nih dilalah berbunyi kah atau berbunyi? Tidak berbunyi kan? Maka dinamakan gairul lafziyah karena tidak berbunyi. Nah, karena dibuat orang, lampu merah itu dibuat orang, dinamakan wad'iyah. Lampu merah menunjukkan berhenti. Nah, jadi kesimpulannya, dilalah itu adalah, dilalah memiliki dua rukun, yaitu ada yang menunjuki, ada yang ditunjuki. Ya kan, sudah tadi. Dan dilalah itu terbagi dua, ada yang bersuara, ada yang memiliki suara, ada yang tidak memiliki suara. Dilalah lafziyah terbagi kepada tiga. Yang pertama dihukumkan secara tabiat, aqliyah secara akal atau dibuat, tabiiyah akal dibuat. Secara lapas menangis, berbunyi, dan secara tabiat orang menangis itu adalah menunjukkan sedih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.